السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa, menjalankan apa-apa yang telah diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah, dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat karunia, karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Mujahidin ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan terbaik yang harus kita contoh, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin muslimah jamaah subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf, insyaallah pada setiap kajian subuh yang saya isi insyaallah akan membahas tentang tajwid atau hukum-hukum tajwid, terutamalah tajwid dasar. Karena menurut penelitian Ketua Yayasan Indonesia Mengaji Komjen Pol Syafruddin menyampaikan bahwasanya 65% dari jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Data ini mengacu pada kajian dan penelitian mendalam oleh organisasi pemuda Islam dan tokoh-tokoh pemuda Islam. Dari semua penduduk Indonesia yang beragama Islam, yaitu 87,2% dari jumlah penduduk Indonesia seluruhnya, ternyata hanya 35% yang bisa mengaji Al-Quran, yang hanya bisa membaca Al-Quran. Jadi 65% ini tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kemarin saya diamanahi oleh guru saya untuk menyampaikan hal ini, untuk menyampaikan materi tentang tajwid, terutama tajwid dasar ini. Karena yang sering muncul dan sering kita ketemui adalah tajwid dasar, seperti misalkan hukumnya nun mati atau tanwin atau mim mati dan juga mat. Nah, itu nanti insyaallah kita bahas mulai dari surah An-Nas sampai kalau bisa, kalau masih diberikan nikmat panjang umur, sampai dengan selesai 30 juz. Karena minim sekali
di negara kita Indonesia yang bisa belajar Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran, mohon maaf. Oleh karenanya kita harus action, harus tampil untuk menyampaikan materi ini. Karena di luar sana materi ini disampaikan ketika ada seminar-seminar dan bahkan ketika berbayar yang mahal. Namun insya Allah di Masjid Mujahidin ini insya Allah kita gratiskan. Kita bisa mengulang kembali di channelnya Masjid Mujahidin. Dan insya Allah kita mulai dari surah Al-Mu'awwizatain, yaitu 2 surat terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kenapa dikatakan surat Al-Mu'awwizatain? Karena ini merupakan surat perlindungan, yang mana keduanya juga merupakan benteng diri dari kejahatan-kejahatan atau sihir-sihir. Mari kita simak yaitu di surah An-Nas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Qul a'udzu birabbin nas. Pada ayat yang pertama ini kita menemukan kurang lebih 3 tajwid dasar. Yang pertama adalah Qul a'u. Di sini adalah mat tabi'i, panjangnya itu 2 ketukan. Qul a'udzu, jangan sampai membaca Qul a'udzu kepanjangan, tapi a'udzu 2 hitungan. A'udzu, Qul a'udzu birabbin bin nas. An-nas di sini adalah alif lam syamsiyah. Perlu jemaah ketahui bahwasanya alif lam itu ada 2, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Untuk mengetahui perbedaan kedua ini, kita perhatikan setelahnya alif lam. Kalau misalkan setelahnya alif lam itu diikuti tasydid, maka itu adalah alif lam syamsiyah. Kalau misalkan setelahnya alif lam tidak diikuti tasydid, maka itu alif lam qamariyah. Nah, sedangkan di sini bi rabbin nas, an-nas itu alif lam syamsiyah karena ada tasydid. Dan nun tasydid sendiri di sini adalah gunnah. Gunnah yang asli. Jadi panjangnya lebih panjang daripada idgham bi gunnah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nas itu terakhir adalah mad arid lisukun. Kenapa dikatakan mad arid lisukun? Karena di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup, yaitu di sini adalah kebetulan huruf sin dibaca mati karena waqaf, karena berhenti. Maka panjangnya itu bisa sampai 4 ketukan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Nah, bukan malikin nas, bukan ya, bukan seperti itu. Maliki itu hanya ada di surat Al-Fatihah. Sedangkan An-Nas, malikin nas tanpa dipanjangkan huruf mimnya. Malikin nas, sama An-Nasnya itu seperti di ayat yang pertama tadi, yaitu alif lam syamsiyah, gunnah dan mad arid lisukun. Nah, enaknya di sini belajar tajwid karena tajwid itu merupakan hal yang diulang-ulang. Kalau misalkan kita sudah memahami tajwid dasar, insya Allah kita sudah paham tajwid seluruh Al-Quran. Maka jangan bosan-bosan kita belajar tajwid, karena ini merupakan hal yang wajib bagi kita pelajari. Nah, sedangkan yang ketiga, ilahin nas. Ilah, lanya itu mad badal, 2 ketukan juga.
sama seperti mad tabi'i. Tapi mad tabi'i ini khusus mad asli, jadi tidak bisa dipanjangkan lagi, khusus 2 ketukan. Kalau ini ilahin nas, ilahnya mad badal, hinnas, nah sama seperti yang pertama tadi, annas, alif lam samsiyah, gunnah dan mad arid lisukun. Ada 3 di kata annas ini. Sedangkan yang keempat, min syarril waswasil khannas. Nah, min sya, ada nun mati bertemu dengan shin. Itu hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf ikhfa itu banyak, ada 15 huruf, paling banyak. Untuk menemukannya kita tinggal mengurangi dari hukum nun sukun yang lainnya. Sisanya adalah ikhfa hakiki. Min syarril. Nah, di sini kita sudah menemukan alif lam qamariyah. Syarril. Nah, bedanya di sini. Setelahnya alif lam tidak diikuti tasdid, maka di situ adalah alif lam qamariyah. Syarril waswa. Al waswa wa nya matabi'i, sil alif lam qamariyah lagi, khannas, dan anas di sini sama. Khannas, gunnah dan mad arid lisukun di situ. Nah, enak kan? Karena diulang-ulang. Dan insyaallah akan memudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an dan memahami kandungannya. Nah, sedangkan yang berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi itu alif lam syamsiyah juga, dan khusus lam di sini karena sebenarnya tidak ada lam maka dijadikan satu dan diganti dengan tasdid juga. Alladzi, dzinya mad tabi'i 2 ketukan. Jangan sampai membaca alladzi kepanjangan, tapi alladzi yuwaswisu fi juga mad tabi'i, sudu mad tabi'i lagi, rinnas, rin alif lam samsiyah, nun tasdid itu gunnah dan mad arid sukun. Di surat An-Nas ini memang terakhirnya sama, yaitu alif lam samsiyah, gunnah dan mad arid sukun di kata An-Nasnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnah, minal alif lam qamariyah. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya alif lam qamariyah itu ada 2, yaitu alif lam ada 2, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Minal jinnah di sini ada alif lam qamariyah karena tidak ada tasdid setelahnya alif lam. Jinnah itu gunnah. Ketika kita menemukan mim tasdid atau nun tasdid, maka itu hukumnya gunnah. Dan gunnahnya itu panjang, tekanannya itu panjang. Minal jinnati. Beda seperti idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu gunnahnya lebih ringan, lebih pendek. Minal jinnati wan nas. Wan nas alif lam samsiyah, gunnah dan mad arid sukun. Nah, untuk surah An-Nas ini memang akhirnya itu diulang-ulang. Jadi mudah bagi kita untuk mengingatnya. Yang terpenting di situ kita tidak hanya sekali pembelajaran, harus diulang-ulang. Karena walaupun di situ kita bacaannya misalkan diulang-ulang, kalau misalkan ditinggalkan maka akan lupa. Ada sebuah kisah dulu, di situ ada seorang ulama, dia itu ahli fikih, belajar fikih dan hafal banyak kitab fikih. Dia itu ketika menghafal, dia mengeraskan suaranya. Sampai suatu ketika ada seorang nenek menegur, "Wahai Syekh, kamu menghafal jangan seperti itu.
Kamu membaca kitab jangan seperti itu. Aku yang mendengarkan saja sudah hafal. Bayangkan, mendengarkan hafalan dari sang saya itu dia sudah hafal. Hafal daripada fikih tersebut. Akan tetapi sang saya ini tiba-tiba belajar keluar kota, kurang lebih 1 tahun 2 tahun, dia kembali lagi. Yang awalnya itu sang nenek itu hafal, dia itu mencoba lagi untuk mengetes hafalannya. Ternyata hilang. Nah, begitulah dengan kita belajar Al-Quran, kita belajar tajwid. Kalau misalkan kita hanya sekali belajar, terus kita meninggalkan, maka kita akan lupa. Maka jangan bosan-bosan kita untuk belajar, terutama dalam belajar Al-Quran. Nah, untuk Anas insyaallah seperti itu, dan kita lanjutkan di surah Al-Falaqnya. Karena surat Al-Mu'awwidhatain itu ada 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sedangkan di surat Al-Falaq di sini diakhiri dengan qalqalah, bukan mad arid lisukun lagi. Nah, kita coba di surah Al-Falaqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq bukan falak tapi falaq, qalqalah di situ. Qul a'udzu, mad tabi'i sama seperti Anas tadi, dzu birabbil. Nah, bedanya di sini. Kalau di surat An-Nas tadi diikuti dengan alif lam samsiyah, sedangkan Al-Falaq diikuti dengan alif lam qamariyah. Untuk membedakannya kita tinggal melihat di surat An-Nas atau Al-Falaq ini. Yang penting kita tahu apakah ini qamariyah atau samsiyah. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq alif lam qamariyah dan qalqalah kubra. Nah, qalqalah di sini ada 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra itu biasanya berada di tengah-tengah kalimat. Kalau qalqalah kubra itu berada di akhir kalimat dan pantulannya lebih keras, lebih besar lagi. Yang kedua, min syarri ma khalaqa. Min sya sama seperti min syarri yang surah An-Nas tadi. Min syarri itu adalah ikhfa hakiki, syarri ma mad tabi'i, khalaqa qalqalah kubra. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min sya sama nun mati ketemu shin itu ikhfa hakiki, syarri ghanya mad tabi'i, sikin. Nah, di sini ada tanwin kasratain bertemu dengan hamzah, itu idhar khalqi. Idhar khalqi itu ada 6 ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Nah, itu idhar khalqi. Idza dza mad tabi'i, wa qaba itu qalqalah kubra. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min sya sama ikhfa hakiki, syarrin baru di sini diikuti alif lam samsiyah, karena setelahnya alif lam itu ada nun tasdidnya. Nun tasdid itu dipanjangkan. Wa min syarrin naffatsa mad badal tifil alif lam qamariyah uqad qalqalah kubra. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min nun mati ketemu shin sama ikhfa hakiki, syarri ha mad tabi'i, sidin idhar khalqi sama seperti yang di atas tadi, idza mad tabi'i hasad qalqalah kubra. Nah, untuk membedakan An-Nas dan Al-Falaq itu, kalau An-Nas itu diikuti dengan alif lam samsiyah pada ayat terakhirnya. Kalau misalkan di surah Al-Falaq itu diikuti alif lam qamariyah. Nah, untuk membedakan keduanya ini, alif lam ini, kita tinggal
mengingatnya. Kalau alif lam samsiyah itu tasdid, kalau qamariyah tidak ada tasdidnya, seperti itu. Jadi mudah sekali bagi kita kalau misalkan ada niatan untuk belajar Al-Qur'an. Maka semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an, memahami isi kandungan daripada Al-Qur'an. Mungkin itu sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.